Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Syarun Abdi dari kelas 5D dengan NIM 15 kali 80 313. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perbandingan persiapan tindak pidana di beberapa negara asing dan juga rancangan KUHP di Indonesia. Video ini ditugaskan kepada saya untuk melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah perbandingan hukum pidana. Oke, langsung saja kita ke materi. Let's go. Oke, kita langsung ke materi pertama, yaitu ada model formulasi persiapan. Nah, maksud di model formulasi persiapan ini ada 3 poin. Poin yang pertama, ada 2 model formulasi mengenai pengertian atau ruang lingkup preparation. Yaitu ada 2. Yang pertama, perumusan limitatif atau rinci dan perumusan umum atau terbuka. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang limitatif atau rinci. Maksudnya itu perumusannya itu diuraikan bentuk-bentuknya secara lebih rinci. Nah, ini diterapkan di negara Belanda, Yugoslavia, dan juga Macedonia khususnya. Oke, yang kedua, perumusan umum atau terbuka. Kebalikan dari yang sebelumnya, kebalikan dari perumusan limitatif atau rinci. Jadi perumusan ini tidak dirinci secara lebih rinci gitu tuh. Hanya umum-umumnya saja. Nah, antara lain negara yang menerapkannya adalah Armenia, Belarusia, Cina, dan Korea. Oke. Yang kedua ada itu pemidanaan dan bobot pidana. Itu ada macam-macam variasinya. Di sini ada tiga macam variasinya. Yang pertama, dipidana lebih ringan dari delik pokok atau percobaan, lebih ringan dari delik pokok atau percobaan. Oke. Yang kedua, dipidana sama berat dengan delik pokok, sama berat dengan delik pokok. Dan yang ketiga, dipidana lebih ringan, tapi juga tidak bisa dipidana gitu. Konsep ini diterapkan di negara Cina. Dan yang ketiga itu ada APP atau alasan penghapus pidana. Biar gampang mudah diingat, APP, alasan penghapus pidana. Itu ada yang merumuskan dan juga ada yang tidak merumuskan gitu. Oke. Selanjutnya, materi selanjutnya. Oke, selanjutnya materinya adalah tentang RUU KUHP tahun 2005. Ada di pasal 15. Di sini saya akan membacakan bahwa yang pertama, perbuatan persiapan terjadi apabila pembuat mendapatkan atau menyiapkan sarana ya, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan atau melakukan tindakan-tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana, termasuk apabila pembuat dengan sengaja mendapatkan, membuat, menghasilkan, mengimpor, mengangkut, mengekspor, atau mempunyai dalam persediaan atau penyimpanan barang, uang atau alat pembayaran lainnya, alat penghantar informasi, tempat persembunyian atau transportasi yang dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana. Nah, dari pasal 15 ini dijelaskan itu ada bahwa perbuatan persiapan itu dapat dikenakan pidana, baik itu dia yang mengimpor, mengangkut, mengekspor, mempunyai dalam persediaan atau penyimpanan barangnya yang dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana itu. Nah, di pasal 15 ayat 2-nya, persiapan melakukan tindak pidana itu dipidana jika, di sini ada keterangan jika ya, jika ditetapkan dalam undang-undang. Oke.
Di pasal 15 ayat 3-nya, pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana adalah 1/3 dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Tuh. Jadi untuk yang orang yang melakukan tindakan pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana itu hukumannya itu 1/3 dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana itu sendiri. Tuh. Selanjutnya itu di ayat pasal 15, masih di pasal 15 ayat 4. Dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati dikenakan pidana penjara paling lama itu 10 tahun. Nah, dari pasal 15 ayat 4 ini dapat kita cerna atau kita maknai itu bahwa tindak pidana perbuatan mempersiapkan sarana, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan untuk melakukan tindak pidana itu dapat dikenakan pidana penjara paling lama itu 10 tahun. Nah, di ayat 5-nya itu ada pidana tambahan untuk persiapan sama dengan tindak pidana yang bersangkutan. Nah, di pasal 16-nya itu ada dijelaskan bahwa persiapan melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana jika yang bersangkutan menghentikan. Ada poin-poinnya, menghentikan, meninggalkan, atau mencegah kemungkinan digunakan sarana tersebut. Nah, di pasal 16 ini dijelaskan kembali bahwa persiapan melakukan tindak pidana itu bisa untuk tidak dipidana. Namun, si orang tersebut mesti menghentikan, meninggalkan, atau mencegah kemungkinan digunakan sarana tersebut. Intinya si yang membantu untuk melakukan persiapan tersebut itu dapat tidak dipidana gitu. Apabila dia memenuhi poin-poin yang ada di pasal 16 itu. Oke, selanjutnya setelah tadi kita membahas RUU KUHP tahun 2005, sekarang kita beralih ke negara Belanda. Oke. Di KUHP Belanda itu di pasal 46 berdasarkan perubahan undang-undang tanggal 27 Januari tahun 1994. Ada 4 ayat di dalam pasal 46. Bisa dilihat. Di sini saya akan menjelaskan per ayat. Oke. Jadi yang dimaksud dari ayat 1 ini yaitu adalah persiapan untuk melakukan pelanggaran serius yang menurut definisi undang-undang membawa masa hukuman penjara tidak kurang dari 8 tahun. 8 tahun. Dapat dihukum di mana pelaku sengaja memperoleh, produksi, mengimpor, transit, ekspor, atau memiliki pada pembuangan objek, substans, uang atau instrumen pembayaran lainnya, itu pembawa informasi, ruang tersembunyi atau sarana transportasi yang jelas ditujukan untuk komisi bersama untuk melakukan pelanggaran serius tersebut. Nah, dimaksudkan dari ayat 1 ini bahwa persiapan untuk melakukan pelanggaran serius itu menurut definisi undang-undangnya bahwa dia itu dapat hukuman penjara tidak kurang dari 8 tahun. Nah, dengan kriteria bahwa si orang tersebut itu dia itu memproduksi, mengimpor, transit, ekspor dan lain-lain yang hubungannya untuk melancarkan aksi atau melancarkan pelanggaran tersebut gitu, untuk membantu pelanggar tersebut. Itu dapat dikenakan hukuman penjara tidak kurang dari 8 tahun. Itu di ayat 1. Di ayat 2-nya bahwa dalam hal persiapan, hukuman pokok maksimum yang ditentukan untuk pelanggaran serius itu berkurang 1,5. Nah,
bahwa dijelaskan di dalam ayat 2 ini, di dalam hal persiapan tersebut hukuman pokok maksimumnya ditentukan untuk pelanggaran serius berkurang 1,5 ya. Yang ketiga, dalam kasus pelanggaran serius yang membawa hukuman penjara seumur hidup, misalkan hukumannya penjara seumur hidup, masa hukuman penjara tidak lebih dari 10 tahun harus dijatuhkan kepada orang yang membantu untuk melakukan persiapan tersebut gitu. Dan yang ayat 4-nya di dalam KUHP Belanda itu di pasal 46 bahwa hukuman tambahan untuk persiapan adalah untuk pelanggaran serius yang telah selesai. Nah, maksudnya itu hukuman tambahan ini bisa dijatuhkan apabila pelanggaran tersebut sudah dinyatakan selesai. Gitu. Apabila belum selesai, maka hukuman tambahan tersebut tidak dapat dijatuhkan. Oke. Materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya itu yaitu dari KUHP Polandia. Oke, setelah kita dari Belanda, yang pertama dari Indonesia, dari Belanda, baru kita ke Polandia dulu. Polandia. Nah, di Polandia itu ada pasal 14 dan di pasal 15-nya di KUHP Polandia. Di pasal 14 itu mempunyai 2 ayat. Di sini saya akan menjelaskan bahwa di ayat pertama, persiapan itu terjadi ketika pelaku dengan tujuan melakukan pelanggaran, memperoleh atau menyiapkan sarana. Nah, di sini sudah jelas ya. Persiapan terjadi ketika pelaku dengan tujuan melakukan pelanggaran, memperoleh atau menyiapkan sarana, mengumpulkan informasi, atau menyusun rencana tindakan atau melakukan tindakan serupa lainnya yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk melakukan tindakan yang secara langsung ditujukan terhadap pencapaian atau masuk ke dalam perjanjian dengan orang lain untuk tujuan melakukan pelanggaran. Intinya itu di dalam pasal 14 ayat 1 di dalam KUHP Polandia itu, bahwa persiapan itu terjadi apabila pelaku dengan tujuan melakukan pelanggaran itu dia itu memperoleh, menyiapkan sarana, mengumpulkan informasi, menyusun rencana atau melakukan tindakan serupa lainnya yang dimaksudkan untuk tujuan melakukan pelanggaran tersebut. Nah, itu maksudnya. Nah, di ayat 2-nya itu persiapan untuk pelanggaran hanya dikenakan hukuman ketika hukum menyediakan. Nah, maksudnya itu persiapan untuk pelanggaran ini hanya dikenakan kepada orang tersebut apabila hukum di dalam Polandia ini menyediakan atau sudah ada gitu, tersedia. Selanjutnya di pasal 15. Di pasal 15, seseorang tidak akan dikenakan hukuman untuk persiapan yang secara sukarela telah meninggalkan mereka. Khususnya dengan menghancurkan cara-cara yang disiapkan atau dengan mencegah kemungkinan mereka digunakan di masa depan. Nah, di pasal 15 ini dijelaskan bahwa seseorang tersebut yang telah melakukan persiapan tindak pidana dapat tidak dikenakan hukuman. Kenapa? Karena dia secara sukarela ya telah meninggalkan mereka. Mereka ini yang dimaksudnya itu pelaku-pelaku yang akan melakukan tindak pidana. Dengan secara sukarela dia meninggalkan pelaku-pelaku, bahkan si orang tersebut yang tadinya ingin melakukan persiapan tindak pidana, dia itu menghancurkan cara-cara yang disiapkan atau dengan mencegah kemungkinan mereka digunakan di masa depan. Nah, orang tersebut tidak akan dikenakan hukuman untuk persiapan. Oke. Selanjutnya itu ada KUHP Korea. Ada di artikel 28, Conspiracy and Preparation. Oke. Di sini saya akan menjelaskan bahwa jika konspirasi untuk melakukan atau melakukan persiapan kejahatan belum mencapai tahap permulaan. Di sini di garis bawah ya, belum mencapai tahap permulaan. Oke. Tahap permulaan komisinya, hukuman tidak akan dikenakan kecuali
sebagaimana ditentukan lain oleh hukum. Nah, di KUHP Korea ini di artikel 28 Conspiracy and Preparation dijelaskan bahwa konspirasi untuk melakukan atau melakukan persiapan itu belum, apabila dia belum mencapai tahap permulaan komisinya, dia itu tidak akan dikenakan hukuman, tidak akan tetapi dilihat lagi apakah hukum menentukan lain gitu tuh. Karena di penjelasan terakhirnya itu dijelaskan bahwa kecuali sebagaimana ditentukan lain oleh hukum. Jadi ada ketentuan-ketentuan lain di luar itu yang akan menjerat orang yang akan melakukan konspirasi atau persiapan tersebut gitu. Oke, selanjutnya. Oke, setelah dari Korea kita pergi ke Yugoslavia. Di Yugoslavia itu ada di pasal 18. Di pasal 18 KUHP Yugoslavia itu ada 3 ayat. Yang pertama, bahwa dijelaskan di situ seseorang yang bersiap untuk melakukan tindak pidana dengan premeditation akan dihukum insofar karena tindakan ini maksud tuh dapat dihukum oleh hukum untuk bahaya sosial tertentu, dan bahkan dari persiapannya saja itu dapat dihukum walaupun belum selesai tindakannya, itu dapat dihukum walaupun hanya dari persiapannya saja ya. Terus yang kedua itu persiapan tindak pidana dapat didefinisikan oleh hukum sebagai tindak pidana terpisah, atau hukum dapat memberikan hukuman untuk persiapan tindakan kriminal tertentu. Nah, di ayat ketiganya, ketika undang-undang menetapkan hukuman untuk persiapan tindak pidana tertentu, persiapan dapat terdiri dari pengadaian atau pembuatan sarana operasional untuk komisi tindak pidana atau untuk pelakunya. Yang kedua, menghapus hambatan kepada komisi tindak pidana. Nah, yang ketiga, perencanaan dan pengorganisasian dengan orang lain komisi tindak pidana. Yang keempat, serta kegiatan lain yang menciptakan kondisi untuk komisi langsung dari tindak pidana dan yang bukan bagian dari komisi itu sendiri. Nah, di situ ada di pasal 18 ayat ada di pasal 18 KUHP Yugoslavia. Oke, selanjutnya. Oke, tadi kita sudah mengetahui di negara Yugoslavia, sekarang kita pergi ke negara Cina. Nah, di KUHP Cina ini di tahun 1979 yang sekarang mengalami perubahan pada tahun 1997 dan diatur dalam pasal 22 Aturan Umum Part 1 yang isinya itu persiapan untuk kejahatan adalah persiapan instrumen atau penciptaan kondisi untuk komisi kejahatan. Nah, di sini dijelaskan lagi, barang siapa yang mempersiapkan diri untuk melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan lebih baik bagi dirinya. Dan barang siapa yang ingin melakukan kejahatan, maka itu akan ditikamnya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Nah, mungkin maksud dari penjelasan pasal 22 di KUHP Cina ini adalah seseorang apabila ingin melakukan suatu kejahatan, itu mungkin bagi dirinya itu baik bagi dirinya, namun tindakan dari kejahatannya itu tersendiri akan dibalas timpal oleh Tuhan Yang Maha Esa, akan dibalas kemudian hari oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu sekiranya yang dapat saya jabarkan di dalam pasal 22 KUHP Cina pada tahun 1979 yang mengalami perubahan pada tahun 1997. Oke, selanjutnya. Oke, tadi kita pergi ke Cina, setelah itu kita pergi ke Armenia. Nah, di Armenia ini terdapat KUHP Armenia di dalam pasal 35 yang mengatur tentang persiapan melakukan tindak pidana. Nah, di situ dijelaskan bahwa persiapan kejahatan adalah pengadaan sarana atau alat atau adaptasi mereka untuk melakukan kejahatan langsung yang disengaja
serta penciptaan yang disengaja dari kondisi lain untuk melakukan kejahatan. Nah, jika kejahatan itu tidak selesai karena alasan di luar kendali orang tersebut. Nah, maksudnya itu persiapan kejahatan adalah di sini dijelaskan bahwa persiapan kejahatan adalah pengadaan sarana atau orang yang mengadakan sarana, alat atau adaptasi mereka untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang langsung dan dengan disengaja. Ini yang paling penting, poin penting kan, dan dengan disengaja. Serta penciptaan yang disengaja dari kondisi lain untuk melakukan kejahatan. Nah, tujuannya itu untuk kejahatan. Itu ada beberapa poin tadi yang penting itu ya, yaitu ada pengadaan sarana, terus disengaja, terus tujuannya itu untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, selanjutnya, oke, tadi setelah kita dari Armenia, kita pergi ke Bulgaria. Nah, di Bulgaria ini, di KUHP Bulgaria itu ada di artikel 17. Yang pertama, ada tiga ayat. Yang pertama, bahwa persiapan adalah bersiap-siap sarana, temuan kaki, tangan, dan penciptaan kondisi secara umum untuk pelaku kejahatan yang dimaksudkan sebelum dimulainya pelaku. Nah, di ayat keduanya, persiapan hanya dapat dihukum dalam kasus yang disediakan oleh hukum apabila, nah maksudnya dari ayat 2 ini, apabila persiapan tersebut kasusnya itu tidak disediakan oleh hukum, maka persiapan tersebut tidak dapat dihukum. Intinya situ. Dan yang ketiga itu, orang yang bertindak tidak akan dihukum, dimana hampir sama kayak sebelum-sebelumnya nih. Orang yang bertindak tidak akan dihukum, dimana ia telah menyerahkan pelaku kejahatan atas kemauannya sendiri. Nah, apabila si perancang atau orang yang bersiap-siap untuk melakukan tindak pidana tertentu tersebut itu menyerahkan orang yang akan melakukan tindak pidana tersebut, maka orang yang melakukan persiapannya itu tidak akan dipidana. Nah, di sini dan menyerahkan pelakunya kepada pihak yang berwajib dan atas kemauan sendiri. Oke, setelah dari kita dari Bulgaria, kita pergi ke Macedonia. Oke, di Macedonia ini, di KUHP Macedonia ini ada di artikel 18 yang menjelaskan tentang persiapan melakukan tindak pidana. Nah, di artikel 18 itu terdapat 3 ayat. Ayat yang pertama, seseorang dengan sengaja menyiapkan kejahatan hanya akan dihukum ketika ini secara eksplisit ditentukan oleh hukum. Apabila, nah di sini jelaskan bahwa apabila tidak ditentukan oleh hukum, maka seseorang tersebut tidak akan dihukum gitu. Nah, yang kedua, persiapan kejahatan dapat ditentukan oleh hukum sebagai kejahatan khusus, atau dapat ditentukan oleh hukum bahwa persiapan kejahatan tertentu dapat dihukum. Nah, yang ketiga ini ada ketika undang-undang menetapkan hukuman untuk persiapan kejahatan tertentu, persiapan dapat terdiri dari pengadaan atau adaptasi sarana untuk melakukan kejahatan, menghapus hambatan untuk melakukan kejahatan, membuat perjanjian, merencanakan atau mengatur bersama dengan pelaku kejahatan lainnya, serta kegiatan lain yang dengannya kondisi itu dibuat untuk pelaku tindak pidana kejahatan tersebut dan yang tidak mewakili tindak pidana gitu. Selanjutnya, oke, setelah kita tadi berkeliling ke berbagai dunia, setelah mempelajari KUHP berbagai dunia yang merumuskan tentang perbandingan hukum, yang merumuskan tentang masalah persiapan di dalam KUHP-nya masing-masing. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang monografi hukum adat Kalimantan dan juga BPHN pada tahun 1988 sampai 1989. Ada istilah yang biasa dikenal dengan peragang atau tugang teraka. Peragang atau tugang teraka. Ya. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu tindakan seorang lelaki yang bermaksud jahat terhadap seorang perempuan, namun
tindakan tersebut itu belum terlaksana, hanya baru rencananya saja dia akan melakukan suatu kejahatan terhadap kejahatan seorang perempuan tersebut. Tapi kalau ketahuan dan dilaporkan rencananya tersebut, itu dia diwajibkan untuk membayar biaya adat gitu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaklumi, kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.